Mbak siapa ini? Saya Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ya. Sebagai penjaga loket ya? Iya. Untuk tarif masuk kebun binatang sekarang berapa, Pak? Untuk satu orangnya 15.000, di tinggi 85 sudah kena tiket untuk anak-anak. Udah kena tiket ya untuk anak-anak. Di tinggi di atas? Di 85 ke atas sudah kena. 85 ke atas. Iya. Berarti udah kena cas sama seperti dewasa. Iya. Untuk parkirnya itu memang diarahkan ke parkir dalam ya? Iya, di parkir Di dalam. dalam manajemen kebun binatang. Iya. Nanti kalau misalnya di dalam penuh bisa diarahkan di TIC. TIC di luar. Boyo-boyo. Itu dipegang Karang Taruna atau memang pengelola sini? Ada dari Dishub. Kita kerjasama dengan Dishub. Pihak KBS kerjasama dengan Dishub untuk kalau misalnya sini penuh bisa diarahkan di TIC. Kalau terkait oknum-oknum masyarakat yang bilang penuh padahal nggak penuh itu di luar manajemen ya? Di luar dari manajemen KBS. Iya. Dan banyak sekali yang minta harga di luar tarif parkir aslinya. Iya. Ada yang minta 50, ada yang minta 35, ada yang minta 100. Iya. Berarti di luar manajemen ya? Di luar dari manajemen KBS, Bapak. Ya mudah-mudahan lekas ada penertiban sehingga masyarakat tidak dibikin resah. Iya. Kesannya kan banyak preman depan KBS. Benar, Bapak. Makasih banyak, Pak ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube saya, Malikul Amin, channel YouTube yang berisikan konten edukasi, seni, budaya, dan pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya sama Mas Inang Pelangi ke kebun binatang. Kita refreshing sejenak, ngajak keluarga, lihat-lihat kebun binatang. Saya sendiri sudah lama nggak ke kebun binatang. Ya. Sekarang kita ingin mencoba mereview kebun binatang Surabaya di tahun 2022. Oke. Mas Inang terakhir kapan di kebun binatang sini? Kayaknya dulu tahun 2017 deh. 2017. Ah. Banyak perubahan ya di sini. Banyak banget. Banyak perubahan, lebih tertata, lebih indah. Lebih indah. Cuma tadi ada yang disayangkan ya, ketika kita betul. mau masuk parkir, banyak Oknum oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. yang seperti preman. Iya. Terkesan maksa masih. Terkesan banget. maksa untuk parkir di luar dengan tarif yang tidak lazim. Ya, tadi sampai nyebutin 35 ya. Ya 35, ada yang 50, ada yang minta 100. Padahal tarifnya cuma 8.000 sebenarnya. Dan bilangnya dalam nutup. Ternyata setelah kita ke dalam masih longgar, masih banyak sekali tempat parkir. Dan tarif parkir di kebun binatang Surabaya ini hanya 8.000. 8.000. Dari pagi sampai sore tetap 8.000. Dan lucunya di situ tadi ada oknum Dishub yang jaga, terkesan ada pembiaran dengan adanya oknum-oknum yang saya sebut preman aja karena Iya, preman. ada unsur dugaan pemaksaan dan pemerasan. Iya, bisa jadi. Kita tadi melawan, kasihan yang dari jauh. Dan jumlahnya tidak sedikit Mas ya tadi. Iya, ada beberapa orang itu. Lebih kalau dari 5 atau 10 orang. Kelompok itu, kelompok. Sepertinya terorganisir. Ya, kita memohon pada Pemkot dan juga pihak terkait untuk menertibkan sehingga pengunjung KBS ini bisa merasa aman. Betul. Tadi saya juga sempat wawancara penjaga loket. Ketika parkir penuh, info yang saya dapat itu tidak di parkir liar, tapi diarahkan oleh Dishub ke tempat tertentu. Ya. Ketika saya tanya tarif juga katanya sama. 8.000. 8.000. Nah ini ada kejanggalan. Jadi mudah-mudahan Pemkot, aparat yang berwajib, APH terdekat memonitor dan mengatensi hal tersebut agar ada penertiban. Karena ya cukup meresahkan. Betul. Menurut Mas Ina gimana? Sangat meresahkan lah menurut saya. Kita mau masuk itu langsung sama oknum itu, beberapa orang itu yang kayak preman itu langsung diginikan dan menandakan itu parkiran penuh Mas. Ayo parkir di sini, parkir sini. Seakan-akan maksa. Saya heran tadi sampai ada petugas yang tadi yang mengatakan kita nggak bisa berbuat apa-apa Mas. Takut. Wah itu. Kok bisa Itu loh yang dari punya kok beberapa takut. petugas yang Iya. bilang katanya bukan kewenangan mereka. Tadi Jadi kan pun sangat ketika lucu. kita mau masuk ya ke pintu parkir masih disuruh pinggir. Di sini aja Mas parkir pinggir. Karena dia orang Madura ngerti. Pinggir denak bilang gitu. Kalau kita bahas tentang hewan-hewan yang ada di sini. Kebun binatang. Ya kebun binatangnya kita. Lanjut jalan-jalan. Ya, Menyenangkan keluarga kita. Ayo. Balkis, diam nak. Balkis, kontanya ada berapa? 7. Hitung nak.
Nggak pengen naik unta nak? Pengen. Ayo tak lempar ke sana ya. Tak lempar ke sana. Ayo. Ini ada unta. Untuk lihat unta gak harus jauh-jauh ke Saudi Arabia, gak usah ke Mesir ini. Di sini ada unta. Ini gajahnya mandi sore pemirsa. Tuh. Mandi sore. Rajin mandi. Mau diapain? Kamu mandi sehari berapa kali, Alpalgis? 1 kali. Oh, kalah sama gajah. Gajah 2 kali. Kamu berapa kali, Nu? 1 kali. Oh ya Allah, nungguin anu itu, nungguin pemberi ya. Minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini saya ketemu sama pihak Humas dari KBS Kebun Binatang Surabaya. Dengan Bapak siapa, Pak? Ya, saya Agus Supangkat, Humas Kebun Binatang Surabaya. Bapak Agus Supangkat. Bagaimana Bapak pandangan dan pendapat Bapak terkait maraknya puluhan preman yang ada di depan KBS ini, Pak? Ya, jadi kami sudah antisipasi ya. Jadi mulai minggu lalu, jadi untuk Sabtu Minggu untuk parkir itu sebagian sudah kita arahkan ke terminal Intermuda Joyoboyo. Ini sesuai dengan kesepakatan kami dengan instansi terkait, dan di kami sudah ada lahan parkir yang kita gunakan sebagian untuk roda 2 dan mulai Sabtu kemarin kita coba juga untuk roda 4. Bagaimana sikap dari pihak KBS terkait maraknya pungli yang ada di depan KBS? Kan cukup merasakan. Saya sendiri ini pengunjung, Pak. Tadi baru masuk, padahal parkir di dalam itu masih kosong banyak. Saya di stop paksa dan dimintai sejumlah uang dari 35 sampai 50, ada juga yang minta 100. Dan dari oknum-oknum preman itu maksa masuk dalam mobil, itu kan ngeri juga itu. Ya, itu kan kalau yang sudah di luar ini karena sebenarnya sudah di wilayah ini, mungkin kalau yang diparkir itu di dinas, teman-teman dinas perhubungan gitu ya. Disub ya. Ya, dan untuk itu, jadi untuk yang di jalan style sepanjang itu dikelola langsung di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Walaupun pengunjung yang sudah di depan loket dikejar preman, tetap itu tanggung jawab dari Pemkot. Beberapa lalu itu ada penempatan juga beberapa petugas dari Dinas Perhubungan itu yang di depan. Tapi anehnya tadi saya melihat ada di sub, ada indikasi pembiaran juga. Ya, itu coba konfirmasi. Jadi, ke kalau tidak klarifikasi gini kan timbul persepsi negatif, Pak. Terkesan oknum preman itu seakan-akan, Pak, mohon maaf, seakan-akan kerjasama dengan pihak dalam. Jadi saya minta klarifikasi ini biar ada kejelasan bahwasanya pihak dalam tidak tahu menahu terkait ulah oknum preman yang melakukan indikasi pemerasan itu. Di kami tidak ada kerjasama dengan luar ya, jadi tetap biar kita tempatkan petugas yang juga mengarahkan untuk parkir di dalam areal kebun binatang. Dari pihak pengelola sudah tahu adanya oknum-oknum itu, Pak ya? Ya, itu di luar kewenangan kebun binatang itu. Tidak bisa menyikapi lebih jauh. Ya. Coba nanti konfirmasi ke instansi terkait, mungkin nanti ada jalan keluar terkait. Ya, mudah-mudahan ini lekas ada jalan keluar, karena kasihan, Pak. Rata-rata pengunjung itu dari luar kota. Dan jumlahnya kalau hari Minggu ini ya ribuan, Pak. Ya, gitu. Jadi sangat disayangkan ketika ada yang
berulah demikian. Ya, coba disampaikan ke dinas terkait. Siap. Kali nanti mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan lekas aman, nggak ada pungli, nggak ada preman di sekitar KBS. Ya. Mohon maaf dan makasih atas waktunya Pak Hus. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Oh, maaf. Makasih Pak ya. Nanti khawatirnya kalau saya komentar banyak geser. Betul, saya paham Pak. Coba konfirmasi sana nanti kan ada apa? Saya paham.